Alhamdulillah baik Pak Guru. Iya. Maaf saya minta waktunya sebentar Pak. Eh, ada hal yang ingin saya bicarakan ke Bapak terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Ya, jadi dalam wawancara ini Pak tidak ada unsur benar salah. Ya. Ini adalah hal fenomena yang terjadi di lingkungan sekolah, pertama dalam hal pengambilan kebijakan. Kemudian Baik. dalam pengambilan kebijakan ada dua unsur Pak, ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Sebagai pengantar, dilema etika adalah di mana segala bentuk kebijakan itu kita dihadapkan pada situasi posisi antara benar dan benar. Kemudian rujukan moral itu kita diperhadapkan kepada antara benar melawan salah. Jadi ini sebenarnya yang ditekankan. Baik Pak. Ya. Jadi saya masuk aja Pak pada pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang menunjukkan antara dilema etika dan rujukan moral? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ya. Jadi nama saya Sujarwo, Kepala SMP Satap 20 Korea Selatan. Di mana di satuan pendidikan yang saya pimpin, salah satunya adalah Bapak selaku calon guru penggerak angkatan 9 kalau saya tidak salah ya. Ya baik. Jadi terkait dengan pertanyaan Bapak, yaitu tentang bagaimana cara saya untuk membedakan antara dilema etika dan rujukan moral. Dalam hal ini adalah bagaimana saya mengidentifikasi kedua masalah tersebut. Pada kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi di sekolah Pak. Ya. Yaitu yang mana dilema etika itu kita diperhadapkan dengan sesuatu masalah yang kadang sulit kita pilih karena sama-sama baik. Ya. Nah, untuk itu barangkali di sini diperlukan suatu manajemen kepemimpinan dalam mengambil keputusan, di mana kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah itu yang mana yang dalam kategori dilema etika maupun rujukan moral. Di mana di dalamnya ketika kita ambil contoh tentang dilema etika, ini banyak hal tentunya yang memang kita harus pertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan. Karena yang mana kedua-dua masalah kadang-kala dalam mengambil keputusan ini sama-sama baik. Nah, sebagai contoh mungkin yang punya ide untuk membuat suatu kegiatan terkait dengan peningkatan kompetensi guru di sekolah. Tetapi di sisi lain juga karena sekolah kita adalah sekolah-sekolah yang tergolong sekolah kecil yang minim dana. Nah, sehingga yang mana kita harus putuskan apakah kita harus lakukan atau tidak. Nah, di sini saja diskusi teman guru tersebut. Ya, seperti Pak Sarmin mengajak untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, setelah saya timbang-timbang, memang kegiatan yang diusulkan Pak Sarmin itu bagus juga. Kita mau terima, tetapi anggaran tidak cukup. Ya. Nah, otomatis berarti saya harus ambil keputusan yang mana yang harus saya ambil. Tentunya yang kita sesuaikan adalah ketersediaan dana. Tetapi dalam ukuran yang sederhana barangkali seperti itu, disesuaikan dengan kemampuan dana kita. Nah, sehingga di sini biasa saya ambil nilai prioritas. Prioritas contohnya begini, kalau sekiranya kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu tidak bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan SDM, ya menurut saya lebih bagus di sekolah bersama-sama kita untuk mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran. Karena sama-sama pentingnya juga, tetapi sekiranya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mengikuti diklat itu ada kontribusi dalam peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki,
maka saya harus izinkan Bapak Ibu mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Kasus lain misalkan tentang kedisiplinan siswa. Di sini kadang ketika mungkin siswa itu kita harapkan bisa rajin dalam hadir di sekolah, kemudian bisa belajar bisa semaksimal mungkin, kemudian mengikuti aturan-aturan sekolah. Tetapi di sisi lain ada suatu tantangan yang memang sering terjadi secara nyata. Tantangan itu diantaranya adalah seperti kita di sekolah Satap 20 dengan kondisi siswa dengan latar belakang orang tua dengan mata pencarian yang rata-rata adalah petani. Tentunya di sini ada semacam wujud menertibkan siswa untuk bisa mengikuti aturan dan tata tertib sekolah. Tetapi di sisi lain mereka juga kadang tidak ada di sekolah karena ingin membantu orang tuanya di kebun. Walaupun mungkin ini adalah hal yang salah menurut aturan sekolah, tetapi kita ambil juga hikmah positifnya. Artinya apa? Walaupun mungkin itu salah karena niatannya juga membantu orang tua di rumah, maka kita harus izinkan juga mereka untuk tidak sekolah. Nah, tentunya kita masih punya rasa kasihan, punya kemanusiaan, sehingga mau tidak mau kita harus izinkan seperti itu. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, kira-kira dari segi dilema etika dan bujukan moral yang disampaikan tadi Pak Kais, pengambilan keputusan ya, apakah mungkin di hari itu juga atau misalnya di hari yang berbeda. Misalnya kalau yang melibatkan internal, misalnya antara pimpinan dengan guru-guru, apakah pengambilan keputusannya di hari itu atau mungkin ada deadline ya, mungkin besok lagi. Ya, baik. Ya, saya jadi terkait dengan kapan saya harus memutuskan, ini barangkali tergantung kompleksitas masalah. Ketika mungkin permasalahan yang saya harus putuskan itu tidak begitu kompleks, maka bisa hari itu juga saya putuskan. Tetapi mungkin ketika masalahnya kompleks dan membutuhkan kompromi-kompromi dengan pihak lain, maka saya harus putuskan di hari lain. Mungkin perlu saya diskusi dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini misalnya masalah apa yang saya harus putuskan. Contohnya tadi misalkan terkait dengan izin guru misalkan, maka saya harus diskusi dulu kepada yang bersangkutan. Sepenting apa kira-kira kegiatan yang akan dilakukan. Sekiranya mungkin kegiatan itu adalah emergensi dan memang harus segera mungkin dilakukan, maka saya putuskan hari itu juga. Bahkan detik itu juga saya harus putuskan. Karena salah satu ukuran kinerja seorang pimpinan itu dalam hal ini kepala sekolah itu adalah ketepatan dan kecepatan mengambil keputusan. Tetapi jika sekiranya ada sesuatu masalah yang sifatnya kompleks dan membutuhkan mungkin diskusi-diskusi dengan pihak lain, maka saya harus tunda dulu. Mungkin saya harus minta pertimbangan kepada teman guru, kemudian wakasek, atau mungkin pihak-pihak lain juga yang terkait. Seperti itu Pak Guru. Iya. Terima kasih Pak Kais sudah menjelaskan lebih detail lagi. Tadi saya sudah ambil hikmahnya, saya sudah ambil benang merahnya bahwa ketepatan dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Jadi kasus-kasus yang tadi ini dilema etika dan bujukan moral ini diselesaikan berdasarkan vonis insidentif atau situasional pada saat itu. Benar ya. Berdasarkan kasusnya. Benar. Yang terakhir Pak Kais. Kemudian pengalaman apa yang dapat dipetik dari hasil diskusi atau wawancara kali ini? Ya baik. Terkait dengan hikmah yang bisa saya ambil dari wawancara ini, tentu adalah kita bisa membedakan yang mana dilema etika, kemudian yang mana juga bujukan moral. Tetapi secara umum hal ini sebenarnya sudah kita lakukan tiap saat. Namun barangkali di sini kita belum bisa membedakan antara kedua masalah tersebut.
Nah, dengan wawancara kali ini bersama Bapak selaku calon guru penggerak angkatan 9, maka saya lebih memahami bahwa penyelesaian terhadap masalah-masalah, baik itu yang menyangkut masalah dilema etika maupun rujukan moral itu harus dilakukan secara serius, kemudian secara cepat dan tepat. Nah, sehingga saya juga dapat mengambil kesimpulan bahwa terkait dengan kasus-kasus yang sering saya alami setiap kali saya mengambil keputusan, itu tidak lepas dari kecermatan kita dalam memikirkan kasus tersebut. Di samping kecermatan, di situ juga tentu ada yang namanya hubungan kemanusiaan juga terkait dengan etika-etika yang berlaku, baik itu yang berlaku di sekolah, kemudian yang berlaku di masyarakat, maupun etika-etika yang berlaku di khususnya di masyarakat sekitar. Nah, itu harus semua kita padukan sehingga kita mendapatkan suatu solusi yang tepat barangkali, yang tidak merugikan pihak manapun. Karena ketika kita mengambil suatu keputusan, lantas keputusan itu salah, lalu bisa menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak, maka juga itu bisa menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara pimpinan dengan teman-teman guru. Sehingga kalau menurut pendapat saya, kita harus secermat mungkin dalam memikirkan, kemudian mencarikan solusi, dan selanjutnya kita memutuskan. Mungkin seperti itu jawaban saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih Pak Kais sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa terkait masalah dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih pula sudah meluangkan waktu, Pak. Baik, terima kasih Pak untuk diskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak. bersatu.